selalu mendampingi dan menyadarkan lembaga bahwa EDM ini penting untuk dilakukan dalam rangka untuk perbaikan mutu madrasahnya sendiri. Tidak ada motif lain untuk yang dapat bantuan atau dapat prestasi yang tinggi. Itu satu. Yang kedua adalah optimasi peran TPM. Ya. Jadi TPM yang dirasakan misalnya belum optimal, belum paham, ya harus dipahamkan. Yang masih belum optimal fungsinya karena ada faktor-faktor misalnya saja gaptek, ya harus diajari. Tentu saja di sana di dalamnya ada operator juga yang perlu juga didampingi. Yang ketiga yang nggak kalah pentingnya, yang mayoritas Bapak dan Ibu sekalian hadir di sini, kalau saya tidak salah, ya, peran pengawas. Terlepas dari adanya masalah-masalah jumlah pengawas di beberapa provinsi yang masih jauh rasionya dibandingkan dengan jumlah lembaga. Tetapi peran pengawas ini memang perlu ditingkatkan, khususnya untuk EDM itu adalah peran pengawas dalam memonitor EDM yang diisi oleh lembaga. Kalau misalnya data yang diisi oleh lembaga tidak sesuai dengan realita, ya memang harapannya pengawas ini memberi catatan, ya memberi catatan untuk bisa diperhatikan sebagai bahan koreksi terhadap isian EDM. Yang keempat, tadi yang disampaikan oleh narasumber kita, istiqomah. Ya, istilah istiqomah ini jadi bagi saya budaya istiqomah ini ya. Ya ini saya catat betul itu Pak. Boleh ditulis di laporan ya Pak ya, budaya istiqomah gitu. Budaya istiqomah ini ya memang yang meningkat harus didorong lebih meningkat atau setidak-tidaknya mempertahankan kalau sudah tinggi. Tapi bagi yang turun ini juga harus keberlanjutan budaya ini harus betul-betul disuarakan. Bagi yang turun ya harus didorong agar supaya meningkat gitu ya. Nah, statement terakhir betul, fenomena sekarang Pak, asesor itu tidak kalau di PAUD masih Pak, PAUD RA, itu kalau di jenjang pendidikan dasar dan menengah, kedatangan asesor itu sudah dirindukan. Banyak sekarang madrasah jenjang pendidikan dasar maupun sekolah berbondong-bondong minta diakreditasi, ya, minta, malah kami kebetulan anggarannya terbatas, waktunya terbatas, jadi nggak bisa menampung semuanya permintaan. Jadi akhirnya kami lakukan secara skala prioritas. Jadi yang divisitasi oleh asesor yang pertama adalah sekolah baru atau madrasah baru yang sudah punya kelas akhir atau sudah meluluskan. Yang kedua, madrasah atau sekolah yang 2 tahun atau lebih dapat TT hasilnya, tidak terakreditasi. Yang ketiga adalah madrasah atau sekolah yang waktu itu kita perpanjang 1 tahun karena nggak kebagian jatah untuk divisi. Baru setelah itu sekolah madrasah yang menurut dashboard kinerjanya menurun. Nah, perlu saya sampaikan di forum ini, sekolah madrasah yang merasa kinerjanya meningkat, menurut Permendikbud boleh mengajukan diri untuk divisit, untuk memperbaiki peringkat akreditasinya. Tetapi tidak semena-mena langsung kami setujui. Mengusulkan boleh, setelah itu kami cek dengan data kinerjanya dari sekolah madrasah selama beberapa tahun terakhir. Salah satu diantaranya adalah hasil asesmen nasional. Kalau misalnya memang meningkat, ya kami setujui untuk divisit. Tapi kalau tidak, ya kita perpanjang otomatis 5 tahun. Yang C tetap C, B tetap B. Yang A biasanya nggak mau mengajukan lagi diri untuk diakreditasi ya. Tetap dia maunya A ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu saya sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian, mumpung Bapak dan Ibu sekalian sebagian adalah pengawas, ini saya titip numpang promosi ya Pak ya. Jadi mulai tahun 2024 ini akreditasi ini memakai instrumen baru, ya, kecuali yang PAUD RA. Nah PAUD RA ini
masih pakai instrumen yang lama, tapi mulai tahun depan pakai instrumen baru. Nah, PAUD RA ini Bapak Ibu sekalian, banyak yang nolak Pak didatangin. Saya nggak tahu. Dibandingkan yang di Gasmen ya, mungkin karena tidak ada kepentingan yang seperti di Gasmen. Di Gasmen itu apalagi SMA, nanti untuk masuk perguruan tinggi. Yang SMP untuk masuk SMA, ada yang menggunakan akreditasi itu sebagai kuota ya, SD. Nah, alhamdulillah Bapak dan sekalian, nggak usah cemas bagi sekolah atau madrasah baru yang sudah punya kelas akhir dengan tidak punya status akreditasi. Semua mulai tahun 2024, semua sekolah madrasah yang sudah punya kelas akhir belum divisit, semua kita beri status akreditasi C. Ya, sementara itu namanya. Status akreditasi C. Daripada nggak punya, ya. C. Nah, dengan status akreditasi C itu sudah bisa dipakai untuk macam-macam. Nah, begitu nanti divisit, misalnya nih ya, tahun 2025, sekolah madrasah yang sudah punya kelas akhir di bulan Juli kemarin, baru punya kelas 6, baru punya kelas 9, dan punya kelas 12, langsung nanti mulai bulan Januari, kita keluarkan SK dengan status akreditasi C sampai Desember 2025 berlakunya. Di dalam pertengahan itu kalau tiba-tiba divisit oleh asesor, ada hasilnya, nah maka status sementara itu gugur. Kalau ternyata berdasarkan hasil asesor dapat tetap C, ya berarti tetap C. Kalau ternyata menurut asesor dia B, ya berubah statusnya jadi B. Kalau menurut visitasi asesor dapat A, ya berubah statusnya jadi A, yang tadi gugur. Ya. Dan itu surat edarannya sudah untuk yang 2024 semuanya. Yang 2025 kami sudah punya datanya, tinggal nunggu waktu saja. Jadi nggak usah panik. Nanti kalau misalnya ada sekolah atau madrasah yang sudah punya kelas akhir, nanti gimana Pak? Mau meluluskan, mau masuk perguruan tinggi nggak punya status akreditasi, nggak bisa tanda tangan ijazah, ya kan? Ada yang begitu kan? Kami berpikir menyelamatkan peserta didik, ya. Kita beri akreditasi sementara C terlebih dahulu. Dengan C itu sekolah madrasah sudah bisa dapat jatah undangan, meskipun cuma berapa persen kalau C. Sudah bisa tanda tangan ijazah kalau misalnya ada syarat, ya. Jangan menuntut minta B langsung. Belum pernah divisit minta B atau minta A, ya. Tapi karena ada ribuan sekolah madrasah baru, ya kami memberikan kebijakan kita beri. Nah, bagi RA atau madrasah yang sertifikat akreditasinya habis, ya, tapi belum divisit, kami juga akan melakukan perpanjangan sampai akhir tahun. Karena itu bukan salahnya madrasah kalau kami tidak mampu visit karena anggaran. Kami tidak mampu visit karena asesornya terbatas. Kami tidak mampu visit karena waktu yang terbatas. Nah, sekolah atau peserta didik nggak boleh menjadi korban. Karena itu adalah kesalahan kami, ya, kesalahan pemerintah pusat. Maka atas kewenangan kami akan perpanjang sertifikat. Sekarang ada puluhan ribu RA itu sertifikatnya habis, Pak. Ya, kami memberi perpanjangan itu kan tidak nggak mungut kok. Gratis semuanya Bapak Ibu, hanya kami menggunakan kewenangan saja karena kami belum bisa memvisitasi karena anggaran, karena SDM yang kurang, karena waktu yang tidak cukup, maka kami keluarkan SK perpanjangan selama 1 tahun sampai 31 Desember pada tahun yang berjalan. Nah, nanti tahun depannya jadi prioritas visitasi. Kalau divisit ya berarti langsung hasil akreditasinya berlaku 5 tahun. Yang tidak divisit kita perpanjang lagi 1 tahun, gitu. Ya. Nah, itu adalah bentuk juga dari refleksi kami. Jadi kami juga melakukan refleksi terhadap kelemahan-kelemahan kami. Jadi di EDM dengan berbagai kelemahan yang tadi disampaikan oleh Bapak dan sekalian, ya mari kita sama-sama refleksi apa yang harus diperbaiki. Tadi sudah saya sampaikan, dioptimalkan TPM,
dioptimalkan peran pengawas, kemudian sosialisasi ditingkatkan, kemudian keberlanjutan budaya istiqomah tadi ada 4. Saya kira itu kesimpulan diskusi kita pada malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Saya tutup diskusi ini. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.